Di bawah langit senja, bab 1, siapa ya? Siapakah gerangan? Fe, udah sore, sampean nggak balik toh? Santi melontar tanya ketika aku sedang sibuk menata stok minuman kaleng yang baru datang ke dalam chiller box showcase. Bule bilang aku belum boleh pulang kalau belum jam 5. Jawabku singkat tanpa embel-embel apapun setelahnya. Santi sudah cukup tahu bagaimana perlakuan Bulik dan keluarganya terhadapku. Karena itu, aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Santi sudah cukup paham akan hal itu. Nia bikin olah apa lagi sampai kamu harus nanggung akibatnya? Pertanyaan Santi membuatku mendesah lelah. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena dia sudah pasti tahu jawabannya. Ya, begitulah. Kamu nopo kok nggak protes bae, ya? Kamu kan nggak salah. Untuk apa? Rasanya percuma saja kalau aku banyak protes, tapi ujung-ujungnya tetap aku yang disalahkan. Entah apa yang dipelajari Nia selama di sekolah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa selihai itu dalam menghasut ibunya dan menjadikan aku sebagai pihak yang salah. Udah biasa. Hanya kata itu yang bisa berhasil aku ucapkan. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku lelah. Akan tetapi, aku sangat sadar diri. Aku tidak bisa melawan apapun yang sudah menjadi keputusan Buli, mengingat masih banyaknya utang mendiang orang tuaku kepada mereka yang harus dilunasi. Karena jika tidak, hidupku tidak akan pernah tenang akibat keluarga Buli yang terus mengingatkan akan utang mendiang orang tuaku pada mereka. Apa salahku sampai harus menanggung beban ini? Sudah hampir 1 tahun, aku mengabdi pada keluarga Buli, membantu menjaga swalayan tanpa bayaran dengan alasan sebagai pelunasan hutang. Tapi sampai sekarang, belum juga dianggap lunas. Aku harus bagaimana supaya bisa terbebas dari ini semua? Ve. Santi menyikul lenganku, membuatku refleks menoleh ke arahnya. Rupanya aku terlalu larut dalam alam bawah sadarku. Ya, aku menyahut dengan kening sedikit mengarut. Sampean kakean ngelamun loh, Ve. Diajak ngomong sampai nggak denger. Seloroh Santi yang suka sekali berujar dengan bahasa gado-gadonya. Aku bukannya sengaja melamun sampai tidak memperhatikan apa yang dikatakan Santi kepadaku. Namun, entah kenapa, aku selalu terpikirkan tentang masalah hutang mendiang orang tuaku pada keluarga Buli setiap kali membicarakan masalah Nia yang menuduhku macam-macam sampai Buli memberiku hukuman. Kamu bilang apa tadi? Aku bukannya tidak paham dengan maksud ucapan Santi. Tinggal di Yogyakarta selama hampir 1 tahun ini membuatku paham dengan bahasa Jawa yang sudah sering kali kudengar. Hanya saja, aku benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan Santi sampai dia berseloroh dan menyadarkanku dari lamunan. Kalau kamu capek, udah, sana pulang aja. Biar kerjaan kamu aku yang handle. Seandainya saja Santi mengatakan itu sebelum aku mulai menata minuman kaleng yang kubawa, mungkin aku bisa langsung setuju dengan tawarannya. Namun sayang sekali, aku sudah selesai mengerjakan tugas tambahan yang dibebankan padaku. Aku mengalihkan pandang ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Bukannya ingin pergi dari tanggung jawab, tapi aku ingat masih ada yang harus aku kerjakan. Dan aku tidak bisa melakukannya jika malam sudah tiba. Nia sudah pasti akan menggangguku. Gak apa-apa, mumpung bule kamu lagi gak ada, Santi menambahkan. Aku mengangguk-angguk. Kalau gitu aku duluan ya, kataku sembari melempar senyum tipis sebelum melangkah menjauh dari Santi. Sempat kulihat sebentar ketika salah satu pegawai Bulik itu melambaikan tangan padaku.
Selepas mengganti baju seragam swalayan dengan kemeja yang kupakai sebelumnya, aku lantas menuju pantai seperti biasa. Karena tidak bisa menikmati hasil jerih payah dari swalayan milik keluarga bule, aku harus tetap mencari sumber penghasilan lain dengan menjadi penulis online. Beruntung, aku bisa menyembunyikan satu-satunya sumber mata pencaharian yang tidak akan diusik keluarga bule dengan dalih hutang orang tua. Dari situ, aku tetap bisa membeli apapun yang kubutuh. Dan anehnya, keluarga bule tidak pernah mempertanyakan dari mana aku mendapat uang. Waktu menunjukkan pukul 17, lebih 10 waktu Indonesia Barat ketika aku tiba di pantai. 1 jam telah berlalu dari waktu yang seharusnya. Namun, aku tetap menggelar tikar kecil serta menyiapkan meja lipat mini seperti biasa. Tidak ada ide terlintas sama sekali meski sudah 10 menit aku menghadap ke arah laptop yang menyala. Aku pun mengalihkan pandang pada keindahan langit senja yang terhampar luas di depan mata. Belum begitu lama, tapi aku menyunggingkan senyum ketika ide itu muncul begitu saja. Senang bercampur lega ketika jemariku mulai lancar menekan satu demi satu huruf yang menempel pada papan keyboard laptop. Meski tidak banyak kata berterbangan yang berhasil kutangkap, tidak apa. Bagaimanapun, ideku harus tetap mengalir. Aku harus tetap mendapatkan hasil atas apa yang kukerjakan. Tidak peduli, meskipun jika dilihat dari posisiku saat ini, sepertinya tidak mungkin aku bisa menggapai asa yang menggantung di langit sana sejak lama. Aku yakin, usahaku tidak akan pernah berakhir sia-sia. Senja semakin terlihat indah ketika matahari mulai naik ke singgasananya. Dengan terpaksa, aku menyudahi aktivitas soreku. Saat kedua netra mengalihkan pandang, aku melihatnya di kejauhan. Laki-laki yang mengenakan kemeja berwarna senada dengan kemeja yang kukenakan, tengah menatapku dalam diam. Siapakah gerangan? Melihat keberadaan lelaki itu membuat jemariku membuka halaman dokumen baru, lantas menuliskan beberapa kalimat di sana. Beberapa kalimat yang dengan sendirinya tersusun atas keberadaannya. Jinggamu merona. Senja baru saja tiba membawakanku ide cerita. Namun, ada yang menggangguku secara tiba-tiba. Sorot mata yang penuh keteduhan di ujung sana. Sorot tajam dan lembut terasa membidikku dan terus saja mengamatiku. Sorot mata itu setenang gelombang ombak di tengah laut yang suaranya samar terdengar, tetapi seakan memanggilku untuk datang mendekat. Senja, bisakah kau jelaskan siapa dirinya? Apakah dia hadiah yang dikirim oleh Tuhan untuk segala yang telah aku lewati? Namun, apakah seorang seperti aku layak mendapatkan hadiah semanis itu? Sedang yang aku tahu dan yang aku sadari, aku hanya sebuah butiran pasir yang sekali disapa ombak mungil pantai ini bisa terbawa arus dan lenyap begitu saja.